Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Salsabila Putri Fatika, NPM 2214460018, kelas A122 Prodi PGSD. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sejarah dalam perumusan Pancasila. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Sejarah perumusan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Kaiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Tokyo. Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia jika Jepang memenangkan peperangan. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin, Pancasila pertama kali dirumuskan pada tanggal 29 Mei 1945 oleh BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pertama kali yaitu pada sidang Panitia 9. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo. Mr. Supomo mengusulkan teori negara integralistik atau negara kesatuan. Negara satu untuk semua, negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Usulan rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo berisi 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang selanjutnya yaitu rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Dasar yang diusulkan yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan pada tanggal 1 Juli 1945. Kemudian dibentuk Panitia 8 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagos Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Alexander Andries Maramis. Tugas dari Panitia 8 yaitu menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Kemudian dibentuklah Panitia 9 yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan Buddha pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi keragaman suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Dikemukakan rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan dasar dengan rumusan sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila pada Orde Lama yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dan masa Orde Baru yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto. Kemudian, pada masa reformasi, bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.